Sampai detik ini yang dikabarkan lumayan kenceng itu, yang kenceng usung mantan gubernur DKI itu ya hanya PKS. Yang lain itu belum fix, itu belum, masih ragu-ragu, masih nyang-nyangan. Orang nyangan-nyangan loh, nyang-nyangan. Masih tawar-menawar. Lah Gerindra sendiri itu meski sudah menyebut 3 kandidat, 3 calonnya dari Gerindra, buktinya belum ada kepastian sama sekali. Belum, yang pasti itu belum ada. Siapa yang diajukan itu belum jelas. Kita jadi ngerti sekarang. Emang PKS itu mesti diganggu duluan. Ya memang sih, bila ada kader PKS yang jadi cawagup, secara formalitas PKS masih bisa lah usung Pak Anies. Masih, karena masih ada hubungannya. Lah Kim biar usung kandidat sendiri dengan cawagup yang kader PKS. Kesannya tidak ada halangan, tidak ada hambatan, semua bisa jalan sendiri. Nah dari sisi administratif, ya memang iya. Tapi ya coba digembosi oleh lawan PKS itu. Wah ini ketoke loh ini, ketoke ini. Nama Anies Baswedan itu kayaknya masih memiliki nilai jual tinggi kok. Itu dhuwur kan ini. Utamanya pada pilkada DKI. Lah buktinya itu Parpol dan Koalisi Indonesia Maju itu menawarkan ke PKS posisi calon wakil gubernur. Ya, padahal kita tahu, semua tahu toh. Nama Pak Anies itu yang ngusung sejak awal ya mereka. Dadak sekarang ditawani meneh. Wah, ada aja ini. Ya sejak awal adalah mereka. Berhubung ini soal politik, pengakuan PKS dibantah oleh Gerindra. Wis biasa kayak gitu, biasa politik kok. Politik kayak gitu itu gemes kayak. Lah Gerindra itu mau bagaimanapun bagian penting dari Koalisi Indonesia Maju, apalagi ketua umumnya sekarang di presiden, menang di pilpres. Urusan-urusan politik sekarang ini orang jadi mudah mengaku atau pihak lainnya yang membantah, itu biasa itu. Ya kita nikmati saja lah. Bila suasana politik menjelang pilkada, informasinya jadi simpang siur, ruwet bundet. Siapa yang layak dipercaya kalau saat ini? Siapa yang ngasih kabar benar? Mana yang asal bicara? Ya tidak ada kejelasan, semuanya serba buram kok. Serba nggak jelas. Ya mungkin berbagai media masalah. Atau bila ada lembaga survei. Nah ini penting. Penting mensurvei ini. Tingkat kepercayaan masyarakat ini. Disurvei ini. Nah, pada informasi soal pilkada, entah pilgub, pilgub ya, gubernur sama bupati, atau pemilihan wali kota, partai-partai besar kelihatannya gamang, ragu-ragu mencalonkan kandidat. Nah, partai pemenang pilpres ya ragu-ragu, mana saya mau cilik-cilik partai itu ya, tambah ora wani ya. Yang kalah otomatis ya yang menunggu akhirnya. Partai politik atau tokoh partai rasa-rasen, orang semangat itu loh. Atau tokoh partai yang lain ya juga ragu-ragu. Lah nanti kalau bansos, kembali lagi nenek bansos. Kalau cawe-cawe, kalau ada yang intervensi, ya akhirnya kan percuma mereka partai-partai yang gede-gede itu. Nanti ada yang nurunin bansos lagi, tewas gini bekengkeng. Plung bansos, ya akhirnya nggak berani mereka. Orang-orang suruhan istana yang akan menang akhirnya itu. Nah, mereka punya bansos. Nah itulah. Nah tinggal nunggu apa maunya istana. Semuanya bisa terjadi. Nah ini belum lama ini. Di DKI kan dikabarkan Pak Anies mau dipasangkan sama Kaisang. Dan Kim itu menawarkan PKS kursi cawagupnya. Ini ada dua informasi ini yang bertentangan nih, bertolak belakang nih, kontradiktif ini, atau ambigu lah. Jadi siapa yang main-main soal ini? Yang mesti kita pahami atau kita lumayan ngerti, rodok ngerti sidik-sidik, ada yang merasa terganggu dengan nama Anies Baswedan. Nah itu apakah dari istana? Tapi bukankah mereka sudah mendukung Kaisang jadi cawagupnya Pak Anies? Mosok mereka yang rodok terganggu? Ya enggak mungkin lah. Kenapa muncul kabar PKS ditawari kursi cawagup DKI?
Apa biar pencalonan Pak Anies batal gitu loh. Oh, ini politiknya gitu itu. Politik kan kayak bola biliar gitu loh. Ngantem rono kena ekono. Itu politik gitu. Iya memang gitu loh. Lah sampai detik ini yang dikabarkan lumayan kenceng gitu. Yang kenceng usung mantan gubernur DKI itu ya hanya PKS. Yang lain itu belum fix itu, belum, masih ragu-ragu, masih nyang-nyangan. Orang nyangan-nyangan loh, nyang-nyangan. Masih tawar-menawar. Lah Gerindra sendiri itu meski sudah menyebut 3 kandidat. 3 calonnya dari Gerindra. Buktinya belum ada kepastian sama sekali. Belum, yang pasti itu belum ada. Siapa yang diajukan itu belum jelas. Kita jadi ngerti sekarang. Emang PKS itu mesti diganggu duluan. Ya memang sih bila ada kader PKS yang jadi cawagup, secara formalitas PKS masih bisa lah usung Pak Anies. Masih. Karena masih ada hubungannya. Lah Kim biar usung kandidat sendiri dengan cawagup yang kader PKS. Kesannya tidak ada halangan, tidak ada hambatan, semua bisa jalan sendiri. Nah dari sisi administratif, ya memang iya. Tapi ya coba digembosi oleh lawan PKS itu. Ya tentu saja suara pemilih lah yang digembosi. Ya, kita tahu ini. Hanya PDIP dan PKS yang kader-kadernya lumayan solid gitu loh. Yang lainnya melu-melu dok tuh. Mendukung kandidat yang dicalonkan partai. Solid itu. Karena memang hanya 2 partai ini yang punya kaderisasi yang cukup bagus, PKS dan PDIP. Bila di DKI PKS mengusung Pak Anies, namun ada kader PKS sebagai cawagup kandidat lain. Kan repot ini. Nah otomatis suara kader terpecah. No. Oh, iya no. PKS-nya nyalonkan Pak Anies, kadernya PKS jadi cawagupnya yang lain, kan terpecah ini. Nah, inilah pecah belah politik itu di sini kadang-kadang. Nah otomatis suara kader ya kesana kemari dan tidak fokus. Dan ini mengancam kemenangannya Pak Anies. Nah PKS itu terlihat seperti tidak masalah. Jadi kita tahu lah PKS. Lah Pak Anies sendiri tidak merasa terganggu dengan manuver politik-politik itu karena udah terbiasa itu. Tapi Pak Habibur Rahman membantah informasi ini. Wah ini mesti ini orang ini mesti ini selalu muncul ini. Lah menurutnya ada pihak-pihak yang mengklaim mengatasnamakan Kim. Yang begini ini jadinya bila politik jadi mainan elit politik ya seperti ini. Muncul bantah muncul ya seperti inilah. Orang bisa melempar isu apapun, kebenarannya mboh, nggak tahu. Yang paling gelisah nih atas kabar majunya Pak Anies, ponakannya Pak Prabowo sebagai calon gubernur. Ya hanya Golkar sama PKB. Yang paling gelisah, susah dan gelisah kayak lagunya Bimesak Pak ini. Dan kita tahu loh, yang bergabung di Kim hanya Golkar. Jika PAN atau PSI coba mainin manuver-manuver ini, sepertinya enggak mampu mereka. Sebab kursi mereka tidak signifikan, hanya sedikit. Buat memperebutkan kesempatan raiso. Berpindahnya Pak Ridwan Kamil yang digadang-gadang Golkar dari Jakarta ke DKI. Oh kok dari Jakarta? Dari Jawa Barat ke DKI. Membuktikan partai Pak Erlangga ya harus realistis. Kudu nalar. Mau nyoba-nyoba atau mau menang bertarung di DKI dengan hasil pemilu kemarin memang tidak bisa membahagiakan Golkar. PDIP sendiri hingga sekarang ini, saat ini belum memastikan siapa yang diajukan. Ya masih ragu-ragu. Padahal ada Ahok, ada Mak Jarot, ada banyak itu. PAN yang maksa-maksa putri ketua umumnya, yaitu Mbak Zita Anjani, juga mengalami nasib yang sama. Nggak jelas. Nah, walaupun DKI bukan lagi ibu kota dalam beberapa tahun lagi, tapi sekarang masih ibu kota loh. Belum pindah ke IKN. Apa sido ini pindah ke IKN ini. Nah, provinsi ini tetap jadi pertarungan gengsi. DKI itu iya, orang tidak akan mudah melepas provinsi ini. Nah, kembali lagi tentang peluang kader PKS jadi calon wakil gubernur. Yang ditawarkan oleh Kim kayaknya tetap berlaku ini. Memang tujuannya buat merusak kekuatan PKS di Jakarta kan. Nah, karena PKS pemenang di Jakarta ini. Yang di pemilu kemarin perlu kita acungi jempol.
PKS ini meski banyak yang nggak suka, tapi kerja-kerjanya lapangnya harus diakui. Partai kader dan kader-kadernya pintar-pintar, cerdas-cerdas. Hasilnya terbukti mereka masih bisa membesarkan perolehan suara di tengah cemoohan serta berbagai tekanan yang lain. Mengklaim partai kader itu ya jelas terbukti lumayan banyak, beda dengan partai-partai yang lain, beda jelas. Terlihat, ya kita tunggu aja lah. Akan seperti apa nanti pilkada di DKI Jakarta jadi tontonan yang sangat menarik buat para pengamat-pengamat politik di Indonesia. Itu ya, salam pengaman, salam ngompol. Dadah.